mobil Honda CR-V generasi ketiga. Ya, saya akan membahas secara detail bagaimana kekurangan dan juga kelebihan mobil ini menurut pengalaman yang telah saya dapatkan ketika menggunakan mobil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Arif Sudadi dalam channel YouTube Garasi 31. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semua dalam kondisi sehat dan selalu mendapatkan rezeki serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengalaman saya memakai mobil Honda CR-V generasi ketiga. Ya, saya akan membahas secara detail bagaimana kekurangan dan juga kelebihan mobil ini menurut pengalaman yang telah saya dapatkan ketika menggunakan mobil ini. Namun sebelum saya bahas satu persatu mengenai mobil ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, lebih baik subscribe dulu channel Garasi 31 dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar terus mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Garasi 31. Honda CR-V yang saya gunakan adalah Honda CR-V generasi ketiga, yaitu tepatnya tahun 2007 dengan kapasitas mesin 2400 cc. Perlu teman-teman ketahui, generasi ketiga itu dimulai tahun 2007 dan terakhir dikeluarkan tahun 2012 ya. Terdapat perubahan yang sangat signifikan pada CR-V generasi ini dibandingkan generasi pertama dan generasi kedua. Bodinya sudah sangat jauh berbeda, di mana bodi generasi pertama dan generasi kedua menganut sistem ban serep pada di belakang atau sistem konde. Kemudian yang untuk generasi ketiga sudah tidak ada ban serep di bagian belakang pintu, akan tetapi berada di bagian bawah, dan bentuknya juga sudah sangat jauh berbeda, yaitu berbentuk kura-kura. Ya, untuk kelebihan yang pertama dari mobil ini adalah desain bodinya yang cukup mewah ya. Desain eksteriornya mobil ini untuk tahun 2007 sampai tahun 2012 merupakan salah satu yang menjadi primadona di kalangan masyarakat, baik anak muda maupun orang tua sangat menyukai bodi dari mobil ini. Kemudian entah bagaimana ya, rasanya ketika menaiki mobil ini itu rasanya seneng gitu ya. Jadi fun to drive banget. Jadi rasanya senang ketika mengendarai mobil ini, baik di jalan raya maupun di jalanan yang pedesaan, atau bahkan ketika kita masuk keluar kota pun juga nyaman-nyaman aja dengan bodi yang sangat menurut sangat elegan ya, cukup bagus dan cukup mewah. Ya, kemudian kelebihan yang kedua adalah kapasitas kabinnya yang cukup luas ya menurut saya, apalagi yang 2400 cc. Karena apa? Untuk mesin yang 2400 cc kan sudah tidak ada tuas handrem ya, diganti dengan parking brake di bagian bawah. Itu akan menambah suasana kabin di bagian depan, itu akan semakin lapang dan semakin enak. Kemudian kursinya juga sangat besar ya, jadi cukup nyaman lah untuk dinaiki dengan orang segede saya dengan kapasitas berat badan 80 kg dan tinggi sekitar 177 cm. Masih sangat nyaman untuk menaiki mobil ini. Dan yang paling saya suka itu adalah terdapat armrest ya, baik di kursi penumpang maupun di kursi pengemudi, terutama di bagian depan. Nah, ini yang membuat kesan menyetir itu juga sangat enak dan tidak capek ketika kita berpergian keluar kota. Ini yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan SUV lain untuk kelas yang sama ya, untuk kelas 100 jutaan seperti X-Trail, kemudian dan Vitara, dan yang harganya mirip-mirip CR-V memiliki keunggulan tersebut. Kemudian keunggulan selanjutnya dari mobil ini adalah AC mobilnya sudah dual zone ya, untuk yang 2400 cc. Jadi kita bisa mengatur suhu antara kursi bagian penumpang maupun di bagian pengemudi, itu berbeda suhu karena terdapat pengaturan berbeda antara sisi kanan dan sisi kiri. Ini akan sangat menambah kenyamanan berkendara ketika kita berkendara dengan teman atau partner yang suhu atau tingkat ininya berbeda, tingkat kegerahannya berbeda. Jadi ini sangat membantu sekali ketika kita pengen dingin banget, sedangkan teman kita pengen sedikit hangat. Nah, ini bisa diatur dalam pengaturan dual zone AC. Kelebihan lain di sektor mesin itu menurut saya adalah tenaga yang dihasilkan cukup bagus ya, 170 horsepower. Nah, ini cukup oke lah untuk dipakai kita ketika
perjalanan luar kota maupun dalam kota, bahkan untuk naik turun gunung pun tenaganya cukup maksimal. Nah, pengalaman saya pribadi ketika menggunakan mobil ini dengan transmisi automaticnya, mobil ini cukup responsif dan mampu saya ajak naik pada tanjakan yang curam ketika saya berpergian keluar kota di jalan yang kurang bagus. Ini yang menurut saya acungi jempol kualitas maticnya dari mobil ini, dan tarikannya sangat enteng dan sangat nyaman saja meskipun dengan bodi yang sangat gede, dan kapasitas penumpang waktu itu juga sangat banyak ya, maksudnya tidak hanya saya sendiri tapi dengan beberapa penumpang lain. Ini menurut saya sangat maksimal sih tenaganya yang dihasilkan. Kemudian bagasi dari mobil ini juga sangat luas sekali. Kita bisa menaruh barang dalam jumlah yang sangat banyak dengan kapasitas dan volume yang sangat besar. Pengalaman saya pribadi, saya menggunakan mobil Honda CR-V untuk mengangkut kulkas, kemudian mengangkut peralatan-peralatan ketika saya pindahan waktu itu beberapa waktu lalu dari Jepara ke Solo. Saya pindahan itu tidak menggunakan mobil pickup atau menggunakan mobil box, tapi sebagian saya angkut menggunakan mobil Honda CR-V saya, dan kulkas, TV, kemudian peralatan-peralatan lain yang peralatan kantor saya masukkan oke-oke saja dan tidak ada masalah, dan masih muat aja, kemudian tidak mengganggu kapasitas yang ada di bagian depan. Jadi ketika saya nyetir dan istri saya berada di depan dengan bawaan yang penuh, tidak ada masalah, enak-enak aja. Jadi ini kapasitasnya bagasi yang juga saya acungi jempol untuk kelas mobil dengan range harga 100 jutaan. Kemudian kelebihan yang terakhir ini adalah kelebihan yang mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman ketika mau membeli mobil ini ya. Kelebihannya adalah mobil ini harganya cukup stabil, harga secondnya ya untuk tahun 2007 sampai tahun 2012 itu harganya masih sangat ampuh dan masih sangat oke. Jadi dengan tahun 2007 itu harganya bisa sampai 110 hingga 125 juta rupiah itu untuk pasaran Jawa Tengah, tergantung kondisi dan barang ya. Jadi itu masih sangat kuat sekali harganya. Padahal untuk harga yang sama kita bisa mendapatkan Nissan X-Trail dengan tahun 2010-2011 dengan kapasitas 2500 cc. Ini yang bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman ketika hendak mau memilih mobil ini ya sebagai pilihan pribadi. Ya, setelah tadi saya jelaskan secara lengkap mengenai kelebihan mobil Honda CR-V generasi ketiga menurut pengalaman saya. Nah, saatnya saya menjelaskan apa saja kekurangan mobil ini ya, menurut catatan saya pribadi juga. Sebenarnya untuk review lengkap mobil ini sudah saya buat di video sebelumnya. Teman-teman bisa klik di deskripsi atau di bagian atas ya, nanti akan saya cantumkan linknya. Kekurangan yang pertama dari mobil ini adalah BBM-nya yang boros ya. Dari pengalaman yang saya dapatkan ketika menggunakan mobil ini, baik dalam kota maupun luar kota, konsumsi BBM-nya tiap 1 liter hanya mampu menempuh jarak sekitar 8-9 km saja. Ini cukup signifikan ya, perbandingan jika dibandingkan dengan Nissan X-Trail ya, yang kapasitas cc-nya 2500 itu bisa menempuh jarak 1 liternya sampai 11-12 km. Ini menurut saya cukup boros. Namun ini kembali lagi ke masing-masing ya, karena bisa jadi borosnya itu akan tertutupi dengan bodinya yang bagus, kemudian kenyamanan yang didapatkan dari mobil ini. Kekurangan selanjutnya dari Honda CR-V generasi ketiga adalah bantingannya yang tergolong keras. Saya bandingkan lagi dengan Nissan X-Trail dan juga Toyota Innova, CR-V tergolong lebih keras ya bantingannya. Bahkan beberapa kali saya sempat melakukan setting kaki-kaki ya, agar terasa bandingan lebih nyaman dibandingkan sebelumnya. Dan kekurangan selanjutnya adalah redaman kabin dari mobil ini juga kurang bagus ya. Jadi masih banyak sekali kebocoran-kebocoran suara yang berasal dari luar yang akhirnya masuk ke dalam kabin. Namun ini juga tidak terlalu signifikan sih. Mungkin bagi teman-teman yang sebelumnya memakai mobil-mobil serial CGC atau mobil low MPV, mungkin akan merasakan perbedaan lebih nyaman menggunakan mobil ini. Namun jika dibandingkan dengan mobil-mobil lain
yang di atasnya, redaman dari Honda CR-V ini terasa kurang ya. Jadi mobil ini agak bising ketika ada suara-suara dengan desibel yang tinggi ketika kita berada di jalan raya. Yang terakhir dari mobil ini adalah pajaknya yang tergolong cukup tinggi. Untuk tahun 2007 pajak mobil ini di wilayah Jawa Tengah sekitar 3,4 sampai 3,5 juta lah, sekitar itu. Naik turunnya di bawah itu. Mungkin di tempat lain nilai pajaknya akan berbeda tergantung provinsi dari masing-masing teman-teman ya. Nah, pajak ini juga bisa menjadi catatan bagi teman-teman. Bisa dibilang boros, bisa dibilang murah. Ini relatif ya, tergantung dari pribadi masing-masing. Oke, itu tadi saya jelaskan bagaimana pengalaman saya ketika menggunakan Honda CR-V, baik kekurangan maupun kelebihan dari mobil ini. Untuk review lengkap ada di deskripsi dan juga ada di bagian atas. Kemudian beberapa pengalaman lain juga sudah saya sharing di video-video sebelumnya. Ya, mungkin itu dulu ya video saya kali ini. Mungkin bagi teman-teman yang ada pengalaman berbeda ketika menggunakan Honda CR-V generasi ketiga, boleh kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel Garasi 31 agar teman-teman terus bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.